Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak hanya dipandang dari wajahnya yang tampan, bajunya yang bagus, tapi manusia itu alangkah elok dan indahnya ketika akhlaknya bagus. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman seorang mukmin adalah bagus akhlaknya. Ternyata akhlak yang baik merupakan barometer keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang tercela, yang buruk, merupakan rusaknya iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud hadis yang disabdakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Tirmizi. Manusia yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai akhlaknya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad paling agungnya akhlak. Akhlakmu sangat agung. Sampai-sampai dijadikan model oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sejak kita lahir ke alam dunia ini dari rahim seorang ibu sampai saat sekarang ini, belum ada kita diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran sifat kita, akhlak kita merupakan akhlak yang agung. Tapi Rasulullah diakui akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khatib ingin mengajak untuk mendengarkan khutbah Jumat ini supaya para jamaah tidak tidur. Kita membagikan, kita aplikasikan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kali ini khatib akan membawakan judul 3 kunci sifat kita akan selamat di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kunci baik itu bukan hanyalah salat saja, bukan mantap bacaan Al-Qur'annya saja, tapi kita harus berakhlak yang baik. 3 kunci ini apa? Yang pertama, jangan kita pernah melihat dosa orang lain, tapi lihatlah, persibuklah kita melihat dosa sendiri. Semakin banyak engkau melihat dosa orang lain, maka semakin jauh engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin banyak engkau melihat dosamu sendiri, maka makin banyak istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita manusia adalah jauh dari sifat sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna hidup di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah dan dosa, dan setiap orang yang bersalah dan dosa, dia segera kembali bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang tergelincir, terjatuh dalam perbuatan dosa atau zalim kepada dirinya sendiri, maka bersegeralah mengingat Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin, yang sadar bahwa dia banyak dosa, maka dia memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka makin banyak istighfarnya, makin bersihlah dia dari dosa-dosa, karena digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama sufi, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau tiap hari selalu ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau setiap hari selalu digempur dengan istighfar. Ketika kita merasa banyak dosa, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Jangan lihat dosa orang lain, tapi persibuklah kita melihat dosa diri kita sendiri. Itu yang pertama, kunci selamat hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah butakan mata hatimu untuk melihat aib orang lain, dan buka mata hatimu untuk melihat aib dirimu sendiri. Jangan kita menceritakan aib orang lain, melihat aib orang lain, apalagi sampai menceritakan aib saudaranya. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah engkau mengawasi orang lain, jangan pernah engkau melihat gerak-geriknya, jangan pernah engkau membuka aibnya, jangan pernah engkau menyelidikinya. Persibuklah dengan dirimu sendiri, karena nanti engkau di hadapan Allah, engkau akan ditanya tentang dirimu, engkau tidak akan ditanya tentang orang lain. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung seseorang yang memikirkan celah cacat aibnya, sehingga tak sempat dia memikirkan cacat aib orang lain. Karena ketika kita membicarakan aib orang lain, rugi kita. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana letak ruginya ketika kita membuka aib orang lain, aib saudaramu di depan umum, di depan orang lain? Maka pahala solatmu, pahala puasamu, pahala baikmu, pahala hajimu akan ditransfer kepada orang yang kita bicarakan aibnya. Ruginya lagi Bapak, kita akan diberikan dosa, ditransfer dosa orang yang kita bicarakan aibnya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena kalau kita percaya dengan hadis Nabi yang sudah diwahyukan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sibuk untuk menjaga aib diri kita sendiri. Orang mukmin itu dua saja Pak dibilang baik. Orang mukmin itu dua saja akan dibilang baik. Kalau dia sanggup berkata yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik. Kalau tak sanggup berkata yang baik,
auliyasmut, lebih baik diam saja kita. Ini kunci yang kedua supaya kita selamat di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat aib orang lain, tapi lihatlah aib diri kita sendiri. Kunci yang ketiga supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah jangan pernah merasa baik daripada orang lain, supaya kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Salat kita masih kurang, salat saya masih khusyuk, bacaan Al-Quran kita masih jarang. Kalau kita merasa baik daripada orang lain, sesungguhnya kita sudah termasuk dalam godaan syaitan. Syaitan akan datang dari depan, akan datang dari belakang, akan datang dari samping kanan, akan datang dari samping kiri. Engkaulah yang paling baik solatnya, kata syaitan. Engkaulah yang paling rajin bacaan Al-Qurannya. Engkaulah yang paling bagus di kampung Sungai Raya Kepulauan ini. Sungguh kita sudah tertipu daya oleh syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Ketika kita sudah berprasangka, berperasaan demikian dalam hati, maka segeralah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari setan yang jahanam, setan yang terkutuk, setan yang durjana, supaya kita terselamatkan dari sifat sombong dari amal-amal kita. Ancaman dari Nabi, orang yang sudah bersifat sombong, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana bi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sombong dengan solatnya, sombong dengan bacaan Al-Qurannya, sombong dengan ibadahnya. Maka kita lebih baik menjadi orang yang banyak dosa, yang minta ampun kepada Allah, daripada sombong kepada Allah, merasa layak masuk surga, paling baik ibadahnya, paling soleh ibadahnya. Maka kita mesti berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiyaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والأموات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي أيغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.